Walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Presiden Jokowi telah bertemu dengan Presiden Rusia, Mr. Putin. Dan Pak Jokowi menyampaikan apa yang diinginkan oleh Presiden Ukraina, Zelensky. Di antara yang terpenting adalah meminta jalur blokade ekonomi yang dilakukan oleh Rusia agar dicabut. Dan nampaknya nggak tahu kesaktian apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini, Presiden Rusia mengabulkan permohonan tersebut dan tidak lama kemudian Rusia menarik sejumlah pasukannya dari Pulau Ular yang menjadi kawasan yang menjadi jalur ekspor bahan makanan yang menjadi jalur perdagangan penting bagi Ukraina ke sejumlah negara lain. Selain itu, Rusia juga kemudian melepaskan sejumlah tahanan tentara Ukraina. Begitupun sebaliknya, Ukraina juga melepaskan tentara-tentara Rusia yang ditahan. Terjadi pertukaran tahanan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang pernah dikatakan oleh banyak ahli bahwa Indonesia kelak akan menjadi mercusuar dunia, pelan tetapi pasti dapat dibuktikan, dapat diwujudkan. Setidaknya dari momen misi perdamaian yang telah dilakukan dengan sukses oleh Pak Jokowi. Oke, selengkapnya kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika bertemu dengan Putin, Presiden Rusia. walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia. Dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Kemudian yang keempat, demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi
komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Dan yang kelima, tadi kami berdiskusi panjang mengenai kerjasama antara Rusia dan Indonesia, baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme yang akan kita tindak lanjuti dengan. Jadi intinya ada 5 poin pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Presiden Putin ya. Dalam pertemuan itu, kedua kepala negara membahas sejumlah isu. Usai pertemuan, seperti yang disiarkan Kompas TV, Jokowi dan Putin menggelar konferensi pers. Presiden Jokowi menyampaikan 5 poin yang jadi pembahasan bersama Presiden Putin. Poin pertama adalah soal kemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah tentang penyelesaian damai atas konflik yang berujung perang antara Ukraina dan Rusia. Selain jalan damai, menurut Jokowi ruang dialog juga harus terus dikedepankan. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antar kedua pemimpin tersebut, kata Pak Jokowi. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan ya dalam video yang tadi kita saksikan bersama. Nah, ini yang penting ini. Pemerintah Rusia mengumumkan pada Kamis 30 Juni bahwa pihaknya telah menarik pasukannya dari Pulau Ular, Ukraina. Rusia menyebut langkah itu sebagai syarat niat baik untuk memungkinkan Ukraina mengekspor produk-produk pertanian. Pada 30 Juni, sebagai tanda niat baik, Angkatan Bersenjata Rusia menyelesaikan tugas mereka di Pulau Ular dan menarik garnison yang ditempatkan di sana. Kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan seperti diberitakan oleh kantor berita AFP, dilansir oleh Detik News pada hari Kamis 30 Juni 2022, tidak lama setelah Pak Jokowi melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina dan pergi ke Rusia. Nah, kemudian berikutnya yang penting juga, tidak lama setelah Pak Jokowi bertemu dengan Zelensky, Rusia memulangkan 144 tentara Ukraina. Usai bertemu Jokowi, Zelensky sampaikan kabar gembira, kami memulangkan 144 tentara Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa 144 tentara Ukraina dipulangkan dari tahanan Rusia sebagai bagian dari pertukaran tahanan. Hal itu diungkapkan Zelensky seusai bertemu dengan Presiden Jokowi. Kami telah memulangkan 144 tentara Ukraina sebagai tawanan perang dari tahanan Rusia, kata Zelensky, sebagaimana dilansir oleh AP pada hari Kamis 30 Juni dilansir oleh Kompas. Dalam pernyataannya, Zelensky mengatakan itu adalah pertukaran tahanan terbesar sejak dimulainya perang antara Rusia-Ukraina. Terima kasih Pak Presiden Jokowi atas misi perdamaian, misi kemanusiaan yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga, menembus jantung kota Ukraina yang sedang dilanda invasi Rusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.